Kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait hilangnya seorang anak yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berkoordinasi dengan Ditreskrimum serta Ditres PPA dan TPPO Polda Metro Jaya. Hasil penyelidikan, polisi mendapatkan informasi keberadaan korban di wilayah Jambi, pedalaman Sumatera. Polisi bekerja sama dengan Polda setempat serta melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Sosial dalam mengungkap kasus perdagangan anak tersebut. Dalam operasi penyelamatan, 4 orang anak berhasil dievakuasi dan saat ini menjalani perawatan di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Polisi menegaskan perlindungan dan pemenuhan hak anak menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus tersebut. Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan 10 orang tersangka berinisial IJ, A, N, HM, W, EB, EM, SU, LM, dan RZ di antara para tersangka merupakan ibu kandung dari bayi yang diperdagangkan. Seluruh tersangka telah ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Barat. Polisi menyebut anak korban dijual secara berantai dengan nilai transaksi hingga puluhan juta rupiah. Korban berusia antara 5 bulan hingga 3 tahun. Selain itu, polisi memastikan kondisi fisik para korban dalam keadaan cukup sehat dan pemulihan psikologis terus dilakukan. Para tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Luar biasa juga, kami berhasil menyelamatkan 4 orang anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini. Dan keempat orang korban anak ini saat ini sedang dalam proses perawatan pada Dinas Sosial DKI Jakarta. Kami tim gabungan dengan dinas terkait terus melakukan pemantauan terhadap kondisi dan perkembangan anak tersebut, karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas, hak anak menjadi hal yang utama yang kami kedepankan. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, dari upaya penyidikan yang dilakukan, penyidik telah menetapkan 10 orang. KPAI tentu mendorong agar pemenuhan hak anak korban dalam hal ini itu menjadi perhatian, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, hak atas pengasuhan yang layak dan aman, serta hak atas rehabilitasi dan pemulihan. KPAI tentu akan terus membersamai, ikut mengawal terkait dengan proses asesmen terkait dengan hak asuh dan memastikan bahwa anak betul-betul berada di lingkungan yang aman, terhindar dari lingkungan yang berisiko, karena seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa pelaku dalam hal ini adalah orang tua dari anak korban. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyampaikan apresiasi atas pengungkapan kasus ini. KPAI menegaskan anak-anak korban TPPO merupakan korban kejahatan yang harus mendapatkan perlindungan maksimal, termasuk pemulihan fisik, psikologis, dan sosial, serta jaminan pengasuhan yang aman dan layak. KPAI juga akan terus mengawal proses asesmen dan penentuan hak asuh untuk memastikan anak berada di lingkungan yang aman, terlebih karena dalam kasus ini salah satu pelaku merupakan orang tua kandung korban. Kasus ini masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV.